Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang berlimpah kepada kita semua. Nikmat kita dalam ibadah dan nikmat yang paling besar adalah iman dan nikmati sehat. Lewat kita salam pada kita sanjungkan ke hari yang Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Yang kami hormati kepada sekolah SMK Negeri 1 Pelaksana Kesehatan beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua DKI dan pengurus Musola Darussalam SMK Negeri 1 Tangerang Selatan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Hasanuddin Pulau Cesar Ustaz Ridwan Ardi SPDI CLI. Yang kami hormati pimpinan Rumah Quran Asadili Ustazah Hana Al-Mutmayyah Seroki. Yang kami hormati Ustazah Staf Pengajar Rumah Quran Asadili. Yang kami hormati ayah, bunda, orang tua, nenek, beserta seluruh ahli dalam. Dan yang kami banggakan teman-teman santriwan dan santriwati Rumah Quran Asadili. Beserta beberapa penyuluhannya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita kasih sayangnya, kita dapat bertemu dalam kesempatan yang luar biasa ini, yaitu dalam sudah tasingkan tapi angkatan keempat Rumah Quran Asadili Tangerang Selatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Saka dan saya akan sebagai MC dalam acara ini. Izinkan kami membacakan susunan acara presentasi santri Rumah Quran Asadili pada pagi hari ini. Satu, pembukaan. Membaca ayat suci Al-Quran Asadili. Ketiga, pembacaan Muhammad Samud dan Samudat. Bisa terkesan oleh antara orang beriman mengetahui sudah kasih. Keenam, prosesi yang sudah. Ketujuh, performa dari wisatawan dan wisudawati. Delapan, pengumuman yang berprestasi. 9, performa dari santriwan dan santriwati. 10, penutup. Hadirin hadirin yang berbahagia untuk membawa acara ini yang kita bersama-sama dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kanardini dan kami pulau oleh Kak Abidah. Kepada Kanardini dan Kak Abidah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dia juga yang menciptakan 7 langit dalam sekali. Kamu tidak akan melihat dari ciptaan Tuhan yang akan tidak seimbang sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk menjadi celah dalam ciptaan Allah. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan keadaan lagi, karena kamu tidak menemukannya. Sesungguhnya kami dengan telah menghiasi langit dunia dengan muka menjadikannya bersama-sama itu sebagai alat pelengkap setan, dan menyediakan mereka setan-setan itu adalah neraka syariah. Kebenarannya Maha Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Manajmi dan Farida, semoga pembacaan ayat-ayat tersebut tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebersabarannya acara ini, sejujurnya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh kalian. Kepada kalian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf sekalian, marilah sama-sama kita menundukkan kepala sembari menandakan kedua tangan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan wa'alamin amahu wal khawfi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbal alamin, Tuhan yang menguasai alam semesta dengan segala kemuliaan dan kebesarannya. Dengan khusyuk dan tawadhu kami memuji syukur kehadiratmu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami telah menyelenggarakan kegiatan wisuda taksim Ummah Quran As-Sajidin Taruna Selatan tahun 2024.
Angkatan 4. Dalam suasana keakraban dan penuh rasa bangga, ya Allah, ya Rahman, gerakan hati kami untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai momen yang berarti dalam rangka menunjukkan tali silaturahmi, membangun karakter masyarakat yang berakhlak Qur'ani, mandiri, maju, bersih lahir batin, sehingga kami senantiasa mampu beramal soleh demi pengabdian kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Kami sadar bahwa kami masih banyak berbuat kesalahan, maka taufik, rahmat, dan hidayahnya senantiasa kami harapkan. Jadikanlah iman dan takwa kami sebagai pembuka pintu rahmat dan berkahmu, baik yang datang dari langit maupun yang keluar dari bumi. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, saudara dan pemimpin kami. Lindungilah dan selamatkan kami dari segala musibah, bencana, dan kehinaan hidup di dunia dan azab yang tidak jelas. Jadikanlah aktivitas kami menjadi amal soleh dan pengabdian terbaik di sisimu, ya Allah. Ya Allah, dengar doa kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Asamuddin Quran Center, Bapak Ustadz Ridwan PDI, dan yang saya hormati pimpinan Rumah Quran Asamuddin, Umi Ustadz Jahana Al-Mu'minah, mudah-mudahan beliau semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang saya hormati wali santri tamu undangan serta santriwan santriwati RI Asamuddin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta sayang kepada semuanya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara wisuda santriwan santriwati RI TPI TPA Asamuddin tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya yang telah akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir yaum nanti. Hadirin yang terhormat, berdiri
atas nama panitia acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada wali santri, guru-guru pengajar, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara wisuda santriwan santriwati RI TPQ TPA Asatidin tahun 2024 ini dari awal sampai akhir nanti. Meskipun acara ini diadakan dengan ucapan yang cukup sederhana, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan tujuan terselenggaranya acara pada hari ini. Oleh karena itu, saya mewakili seluruh panitia acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan saat acara berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Yayu atas sambutannya. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Yayasan Asatidin Quran Center, Ustadz Ridwan Abdi, SPDI CLD. Kepada Ustadz Ridwan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatuhu wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati para ustaz-ustazah yang telah membimbing para santri, dan yang saya hormati orang tua dan wali santri yang senantiasa mendukung pendidikan Al-Quran dan anak-anaknya, dan para santri semuanya yang ustaz banggakan. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini merupakan pencapaian yang diraih oleh para santri kita, ya, di mana hari ini adalah puncak di mana kalian itu telah selesai untuk tahsin, ya, untuk wisuda tahsin. Tapi sekali lagi, ya, Ustaz tekankan bahwasanya ini adalah baru awal dari perjalanan panjang kalian. Ya, wisuda tahsin bukan berarti setelah ini berhenti lagi. Tidak, ini merupakan awal untuk kalian menempuh, ya, target yang selanjutnya. Target untuk perbaikan bacaan, ya, itu sudah selesai. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan diwisudanya kalian di sini, berarti kalian sudah dianggap baik, ya, dalam cara membaca. Hukum tajwid juga sudah tahu, ya, bacanya sudah dengan membaca bacaan yang baik dan benar. Tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya adalah tahfizul Quran, yaitu menghafal Al-Quran. Sebagai pedoman dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Qamar ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Ya, sesungguhnya Al-Quran itu telah dimudahkan bagi kalian untuk menghafalnya, ya, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran di dalamnya. Jadi Allah sendiri sudah menjamin kepada kita bahwasanya Al-Quran itu akan mudah, ya, mudah bagi kita kalau kita serius untuk belajar Al-Quran, serius untuk menghafal Al-Quran. Kalau kita serius untuk menghafal Al-Quran, insya Allah akan memudahkan. Beda dengan menghafal mungkin kayak syair-syair dalam bahasa Arab dengan menghafal Al-Quran. Ya, kalau menghafal Al-Quran ada kemudahan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk
orang-orang yang menghafal Al-Quran itu dimudahkan. Ya, walaupun yassarna Al-Quran, Allah memudahkan. Jadi hadis lain juga disebutkan, dan ini untuk memotivasi kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wabtaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, dikatakan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, jadi orang yang punya hafalan banyak, ketika mereka masuk surga, mereka diperintahkan oleh Allah untuk ngaji. Mereka akan ngaji sesuai dengan hafalannya. Jadi mereka ibaratnya seperti naik sebuah tempat yang tinggi. Semakin tinggi ya posisi surga, maka semakin lengkap fasilitasnya, semakin wah. Yang paling bawah saja sudah luar biasa, apalagi naik ke atas. Orang-orang menghafal Quran akan dikasih kesempatan untuk ngaji dulu. Silakan untuk ngaji. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dengan tartil, bacaan Qurannya. Jadi dia sambil ngaji, misalnya ada, dia cuma hafalannya misalnya juz 30 doang, kenapa? Sambil naik terus, ternyata sampai Anas mentok. Nah di situ dia posisinya, posisi surganya. Jadi kalau misalnya 30 juz, berarti tinggi sekali posisinya. Ya, itulah kelebihannya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kalau kita nggak bisa, paling minimal anak-anak kita, ya kita arahkan anak kita untuk masuk ke sekolah tahfiz, ke pesantren, TK-TK yang memang fokus bukan hanya tahsin saja, bukan hanya perbaikan bacaan, tapi juga mengetorkan hafalan. Ya, sekali lagi ini adalah bukan hanya sebagai amanah kepada kita bagi orang tua, akan tapi ini juga sebagai sarana bagi kita yang terutama orang tua yang sibuk, mungkin sibuk bekerja, ya sibuk urus rumah, tidak ada waktu untuk menghafal Quran. Ya, maka kita arahkan ya anak kita untuk pergi menghafal Al-Quran. Ya, mandang ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi. Para siapa yang mengarahkan kepada suatu kebaikan, anak kita arahkan untuk pergi ngaji menghafal, maka pahalanya sama. Yang tidak mengurangi pahala dari anak kita. Jadi dia dapat, kita tidak dapat. Ya, jadi jangan malas-malas untuk mengingatkan. Ya, ini kenapa? Karena kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Ketika seorang masuk surga, ya anak dan orang tuanya posisinya berbeda. Misalnya anaknya posisinya di surga level 20, terus orang tuanya di level 1, maka Allah kumpulkan ke dalam level paling tinggi. Jadi kalau anaknya tinggi, maka orang tuanya tadi di level bawah akan ditarik ke atas. Jadi inilah Maha Adilnya Allah, dan kita manfaatkan. Kita manfaatkan fasilitas yang Allah berikan pada kita dengan apa? Dengan senantiasa memotivasi anak kita untuk rajin untuk mengaji. Ya. Kalau misalnya ya, mungkin saya sedikit atau mungkin agak gerimis sedikit, bisa perangkat. Ya, nggak usah ragu. Insya Allah al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu akan diberikan sesuai dengan bagaimana beratnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya anak ngaji, datang ngaji hujan-hujanan tuh, itu pahalanya beda dengan anak yang datang ngaji terus nggak hujan. Ya, jadi Allah itu Maha Adil. Jadi kalau orang yang capek-capek jalan kaki mungkin jauh, itu pahalanya lebih tinggi daripada yang mungkin berkendaraan. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Baik, itu saja mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi selamat kepada anda semuanya yang kami sudah pagi hari ini. Tetap semangat dan jadikan ini sebagai motivasi untuk kalian untuk masuk ke tahfidzul Quran, untuk menghafal Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya adalah
sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Ridwan dan para asatizah dari Rumah Quran As-Sajidin, yang kami hormati orang tua dan wali santri serta santri dan para wisudawan. Tidak berlama-lama di sambutan ini, kami hanya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para asatizah yang telah mendidik anak-anak kami, sehingga anak kami mampu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kemudian juga ini jadi modal dasar untuk kemudian dia menambah hafalan Al-Qur'annya. Tadi Ustaz Ridwan telah menjelaskan bahwa nanti di surga nanti tingkatan kita ini akan digolong-golongkan berdasarkan hafalan kita. Jadi makin banyak hafalan, makin tinggi tingkatan kita, dan surganya pun lebih mewah gitu. Dan sebagai orang tua, nanti kalaupun kita misalnya hafalannya masih bawah gitu ya, dan sebanyak anak kita, coba kita motivasi dan didikan anak-anak kita, sehingga mudah-mudahan nanti kalau anak kita ini akan konsumsi kita gitu. Kita mungkin masih di bawah, terus anak kita udah levelnya udah tinggi, mudah-mudahan anak kita bisa menarik kita ke atas. Tapi akan lebih baik juga kalau misalnya kita juga ikut memperbaiki bacaan dan kita ikut menghafal juga gitu, sehingga menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi nanti kitanya dinaikin oleh anak kita, ditarik ke atas, kita juga bisa narik, mudah-mudahan narik orang tua kita. Kekacauan di dunia ini sekarang terjadi kenapa? Karena kita sebagai orang Islam tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mempraktikkan Al-Quran. Itulah apa di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengindir kita. Apalah ayat ada baru dalam Al-Quran? Apakah kalian tidak mentadabburi Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Seperti itu. Yang mudah-mudahan kita juga makin semangat. Jadi kalau nanti ada anak-anak nanti yang malas baca Quran atau malas ngaji, kita harus diomelin gitu. Dia harus didorong supaya mereka makin rajin datang ke sini, makin rajin belajar ngajinya. Seperti itu. Mungkin sekian aja. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ridwan dan para asatizah yang telah mengajar anak-anak kami, dan kami juga mohon maaf apabila selama proses pembelajaran ini ada sikap atau kata-kata anak-anak kami yang kurang berkenan mungkin di hati para asatizah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika rasanya pada acara inti kita pada pagi hari
Sebelum penyerahan sahadat, para wisudawan dan wisudawati akan menampilkan performan yang akan dipandu oleh Ustaz Ridwan Abdi SPDI Ciamis. Ketua Yayasan Al-Hifdzul Quran Center. Kepada Ustaz Ridwan dipersilakan. Baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang duduk di depan ayah bunda ini adalah wisudawan wisudawati untuk angkatan keempat ya, tahun 2024. Dan mereka akan, sebelum kita sematkan sebagai wisudawan dan wisudawati, mereka akan performance yang menunjukkan bahwasanya mereka telah lulus ya, terbukti kalau mereka telah paham benar apa yang telah diajarkan oleh ustaznya. Baik, untuk tahapannya ada 3. Yang pertama adalah mereka akan tilawah seperti biasa, membaca surat Al-Kahfi ya, surat yang ke-18 itu ayat yang ke-1 sampai ayat ke-10. Bagi ayat dan bunda yang punya aplikasi handphone, silakan boleh dibuka surat Al-Kahfi yang ayat 1 sampai 10. Kemudian setelah mereka membacakan, saya akan bertanya kepada salah satu dari mereka untuk hukum tajwidnya ya, hukum tajwidnya yang ada di antara ayat 1 sampai ayat 10 tadi, dan itu secara acak, tapi nanti dijelaskan secara bersama-sama ya. Jadi mereka menjawab satu orang sesuai yang saya tunjuk, dan nanti dijelaskan secara bersama-sama oleh mereka. Kemudian tahapan yang ketiga adalah kami persilakan kepada audiens, kepada ayah dan bunda yang ingin bertanya langsung kepada Ananda yang ada di depan ya, untuk bertanya tentang masalah materi yang telah mereka pelajari ya. Di buku saya ini ada buku tajwid ya. Kalau di angkatan yang tahun lalu yang saya pegang itu buku Borif dari atasnya ya. Tapi ini yang saya pegang adalah buku tajwid. Buku tajwid ini materinya lebih banyak daripada buku Borif ya, materinya lebih banyak, dan mereka tidak bisa masuk ke buku Borif sebelum mereka hafal dulu materi yang ada dalam buku ini ya. Jadi mereka harus menghafal materi, bukan hanya paham, beda antara paham dengan hafal. Jadi mereka hafal dan otomatis, dan mereka harus juga paham apa yang mereka hafal. Nanti kami persilakan kepada ayah bunda yang ingin bertanya, mungkin kita batasi, nanti bukunya nanti saya akan kerja. Baik, yang pertama silakan untuk para calon wisudawan wisudawati untuk membuka surat Al-Kahfi dan membacakannya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruda am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina jaban iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah ini kalau tadi tilawah jawabnya oleh Kamal Sabar Widawati kita. Baik, tahapan selanjutnya adalah saya akan mencoba untuk bertanya tentang hukum tajwid yang ada di surat Al-Kahfi tadi ayat 1 sampai ayat 10, dan saya akan bertanya secara acak. Saya tahu nih yang mana nih. Pokoknya saya bisa tanya. Baik, pertanyaan pertama untuk nomor 5. Di ayat yang pertama disebutkan, kalau kita mensyaitannya, alhamdulillahilladzi anzala. Apa hukumnya dari bacaan anzala maksudun ketemu zai? Ada pelajaran ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nunsukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 15 huruf, maka dibaca samar dan mensukun. Contohnya anzala. Baik, alhamdulillah. Jadi ayat dan bunda sekalian di buku tajwid itu kita ajarkan cara membacanya begitu, menghafal, cara menghafalnya begitu. Jadi pakai ada pelajaran tadi untuk memudahkan mereka menghafal. Ya. Baik, itu. Sekarang pertanyaan kedua untuk nomor 1. Di ayat yang ketiga, makiti nabi di abadan, di sini dibacanya abadan. Apa hukumnya? Apa? Iwan adalah barokat fathah dibaca wakof selain maka dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya ada. Baik, alhamdulillah. Soal selanjutnya untuk nomor 8 pada ujung.
di ayat yang ke-5. Malahum bihi, malahum bihi. Min sukun bertemu huruf atau Ada pelajaran di mana kami di mana kami adalah sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca samar di bibir dan mendengung. Contohnya malahum bihi. baik, alhamdulillah. Selanjutnya nomor 5. Udah ya, nomor 6 baru kita sampai. Ayat yang ke-6. Nomor 6 ayat ke-6. Wa'ala taba'iun nafsaka. Kemarin dengan huruf nun. Ada pelajaran idgham gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim waw, maka dibaca melebur dan mendengung. Contohnya Baik. Serta nomor 2. Di ayat yang ke-8. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Zinatan laha. Fathatayn bertemu huruf lam. Itu bila guna. Ya. Ada pelajaran idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra, maka dibaca melebur tanpa mendengung. Contohnya zinatan laha. Baik, alhamdulillah. Yang terakhir, nomor terakhir juga. Nomor 8 udah? Kalau itu nomor 7. nomor 7 belum? Oke, nomor 7. Ayat yang ke-9. Al-Masjid an-Nasarullah Berdik Kamu min ayatina. Min ayatina. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Ya, itulah tadi performance dari kita. Yang selanjutnya untuk lebih mencekam lagi, yaitu kita langsung saksikan buku. Bagi yang mau bertanya pada ibu, bapak-bapak yang tanya pada santri kita berdasarkan buku yang ada di buku wafat ini. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Angkat tangan siapa yang mau bertanya? Oke, Regisa. Terus siapa lagi? Aryan. Ada lagi? Ini Ustaz Habibi Ustaz. Lumayan ya. Baik, bukunya. Jangan berdiri ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk nomor 2. Apa yang dimaksud dengan idgham bigunnah? Ada pelajaran idgham bigunnah adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim waw, maka dibaca melebur dan mendalam. Contohnya mayyakulu. Ya. Baik, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bikin takbir dulu, Allahu Akbar. Itu tadi performance dari calon wisudawati. Ya, alhamdulillah mereka sudah paham dan mengerti betul tentang hukum-hukum tajwid, tinggal bagaimana aplikasinya dengan menghafal dan tilawah lebih banyak lagi. Itu saya kembalikan kepada Terima kasih banyak kepada Ustaz Ridwan yang telah memandu performance di dalam wisudawati. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara semuanya langsung. Dimohon kepada wisudawan dan wisudawati untuk berdiri dan menunjuk posisi masing-masing. Untuk mendapatkan
Acara selanjutnya adalah penyaluran hadiah penghargaan sampai berprestasi kepada nama-nama yang akan kami sebutkan dalam keputusan. Pertama, kategori prestasi penghafalan Al-Quran terbaik diberikan kepada Mariam Adia Sirlikana. Silakan maju ke depan. Alhamdulillah, juara 1 MKH kategori 2 juz di Markas Quran Imam Bukhari tahun 2012. Selanjutnya kategori santri perteladan, yaitu santri yang memiliki sikap jantung adab dan perilaku yang baik saat mengaji, diberikan kepada Habibi Al-Siti Usmanul Makil. Selanjutnya kategori santri teraktif, yaitu santri yang aktif berorganisasi dan berkontribusi dalam kegiatan belajar mengaji, diberikan kepada Kafia Dana. Selanjutnya kategori santri terrajin, yaitu santri yang paling rajin hadir, selalu datang tepat waktu dan konsisten dalam mengikuti pelajaran, diberikan kepada Kak Muhammad Saharkan. Kami mohon kesediaan Ketua Yayasan Asal Quran Center Ustaz Ridwan Abdi SPDI Syaki untuk
Oke. Bersiap. Memberi salam. Hadis pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua. Lastu kafi wajari ahli alaka sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ketiga. Yasrobanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah biasa mau biasa. Penampilan yang kedua dari santri kelompok Wafa KW dan Wafa 1 akan menampilkan performa Oh ya itu lagi. hafalan Asmaul Husna.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang bersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala kesusahan. Surah Fatir ayat 30. Ini dari aksi berbagi berkada datang ini. Kita buat nasi buat Suatu anak-anak sedang asik bermain di tanah lapang. Anak-anak perempuan sedang bermain ular-ular dan anak-anak laki-laki sedang bermain layang-layang. Amir senang sekali bermain layang-layang. Dia memiliki layang-layang baru. Gambarnya burung elang berwarna coklat. Tampaknya layang-layang Amir terbang paling tinggi. Wah, sudah azan. Ayo teman-teman, waktunya kita sholat dan mengaji di musola. Ayo. Ya Amir, kita lanjutkan layang-layang besok. Nanti layang-layang terbangnya tinggi. Saya takut turun. Sholat dan mengaji kan lebih penting daripada layang-layang. Dan aku kan sudah sering sholat. Aku juga sudah bisa mengaji kok. Kalau aku boleh saing nggak apa-apa kan? Amin. Amir asik sekali bermain layang-layang. Padahal teman-temannya sudah berangkat untuk sholat dan mengaji. Amir bertiup semakin kencang. Layang-layang Amir ikut ombak Amir hingga akhirnya tersangkut di dalam pohon. Ya, layanganku. Amir segera pulang dengan muka sedih dan ia lalu menceritakan kepada ibunya tentang layang-layang barunya yang tersangkut di dalam pohon. Ibu mendengarkan dengan sabar. Kenapa layang-layang baruku tersangkut, Ibu? Kenapa Allah mengirimkan angin kencang itu? Kita tidak selalu tentang tahu banyak hal, Amir. Hanya Allah yang Maha tahu. Mungkin Allah menginginkan Aminah itu biar kamu segera sholat dan mengaji. Aku bosan ngaji terus setiap hari. Aku kan sudah bisa mengaji. Apa kamu sudah menghafal Al-Quran? Apa kamu sudah paham isinya? Amir kaget dan merenung mendengar perkataan ibu. Ibu mengajak Amir masuk ke dalam rumah lalu bercerita tentang seorang anak yang haus akan ilmu. Amir, ada seorang anak bernama Muhammad bin Idris. Dia adalah seorang anak yatim dan miskin, namun ia selalu rajin belajar. Saat anak-anak lain asik bermain, ia senang berada di dalam masjidil dan menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana. Saat usianya 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Muhammad yang biasanya dipanggil Syafi'i seperti nama kakeknya adalah anak yang sangat kuat hafalannya. Suatu hari gurunya di Mekah memintanya untuk menimba ilmu di Madinah karena ia sudah mempelajari semua ilmu yang diajarkan gurunya. Syafi'i anak yang baik, ia berkata kepada ibunya dan dengan penuh kasih sayang ibunya berpesan agar Syafi'i bersemangat menuntut ilmu di jalan Allah. Di Madinah, Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Ia menjadi kesayangan sang guru karena pandai dan tekun. Setelah selesai belajar dari Imam Malik, ia mencari pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Karena pandai dan hebat ilmunya, ia diangkat oleh Khalifah Harun al-Rashid untuk menjadi imam. Sementara itu, kota
Hai Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, apakah kamu juga ingin soleh dan pandai seperti beliau? Iya ibu, aku ingin seperti Imam Syafi'i, bisa berbangga orang tua. Besok aku akan rajin belajar Al-Quran. Nah teman-teman, apakah kalian juga bersemangat untuk menuntut ilmu? Jika kalian bersemangat, maka Allah Al-Alim akan mengingat silakan tersebut kepada kalian, sehingga kalian pun dapat menjadi hamba Allah yang soleh, yang soleh serta pandai. Selamat belajar. Masya Allah, penampilan yang luar biasa sekali yang ditampilkan oleh teman-teman santri kita. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia, demikiannya tadi sebuah masa ditampilkan oleh santri dan santri wakil Kampuran Nasati dan dengan demikian alhamdulillah sebuah kalian adalah realisasi dan praktis akan tempat santri Kampuran Nasati tanggal selatan Ahad 22 Desember tahun 2004 telah selesai. Namun sebelum kami tutup, kami informasikan bahwa setelah ini silakan Bapak dan Ibu menjadi pelanggan dulu untuk penerimaan rapor santri. Di lantai 2 di minggu kami telah menyediakan foto kita yang memakai gambar sebagai penampilan. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Diharapkan seluruh santri untuk maju ke depan. Kok ketawa? Gak apa-apa, nanti kita geser aja. Gak bisa, bisa. Tapi segini doang. Tapi kenanya sedikit. Nah, sampai sedikit. Apa ini dikencengin? Oh, di belakang. Dah, Ibu, boleh duduk. Nanti dapat ini ada videonya di IG.